Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Saudara dan saudari terkasih, dalam permenungan ini kita memohon kepada Tuhan agar membantu diri kita untuk menjadi semakin rendah hati. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Pertama, beramal tanpa memiliki kepentingan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar bekerja untuk Tuhan? Ketika kita bersedia bekerja untuk Tuhan tanpa imbalan, itulah tandanya. Tuhan memanggil beberapa orang untuk bekerja dengan orang yang miskin, yang dapat membalas mereka hanya dengan senyuman dan rasa syukur. Sementara orang lain bekerja dengan orang-orang yang miskin secara manusiawi dan spiritual, yang tidak menyadari kebutuhan mereka atau menghargai pekerjaan pewartaan mereka. Orang tua meluangkan waktu berjam-jam untuk melayani keluarga mereka, seringkali tanpa menerima ucapan terima kasih yang sederhana. Saudara dan saudari terkasih, Kristus menghindari pengakuan manusia tidak hanya dengan kata-katanya. Ketika orang-orang ingin menjadikannya raja, Kristus bergegas untuk memberitakan kabar baik di tempat lain. Apakah kita menghargai amal kita terhadap orang lain lebih dari kita menghargai posisi otoritas apapun? Apakah kita mencari pujian orang lain atas perbuatan baik yang kita lakukan? Lalu bagian yang kedua, sedikit kesalahpahaman. Otoritas Kristen tidak berasal dari gelar atau posisi, tetapi dari kepatuhan dan kesetiaan kita kepada perintah kasih dan pelayanan Kristus. Kita harus melihat kesalahpahaman kita dalam melakukan perbuatan baik. Hal ini berarti bahwa Tuhan mengundang kita untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam amal dan kepemimpinan Kristiani kita. Dengan kesetiaannya, Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki setiap alasan untuk percaya pada pemenuhan janji Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, ada
ungkapan sabda Allah yang berkata demikian. Mari kita lihat apakah perkataannya benar. Mari kita cari tahu apa yang akan terjadi padanya. Karena jika Yesus adalah putra Allah, Allah akan membelanya dan melepaskannya dari tangan musuh-musuhnya. Dengan caci maki dan siksaan, mari kita mengujinya agar kita bisa membuktikan kelembutannya dan mencoba kesabarannya. Marilah kita menghukum dia dengan kematian yang memalukan, karena menurut perkataannya sendiri, Tuhan akan memelihara dia. Lalu yang ketiga, salib adalah sarana kita untuk memperoleh kemuliaan. Dan ketika aku diangkat dari bumi, aku akan menarik semua orang ke dalam diriku. Saudara dan saudari, Kristus tidak mengangkat dirinya sendiri untuk diperhatikan orang lain. Kristus menolak untuk meninggikan dirinya sendiri. Dia menolak tempat kehormatan di jamuan makan. Yesus duduk dengan para pemungut pajak. Di sinagoga ia diusir. Dan Yesus Kristus pernah berkata, "Mengapa kamu menyebut saya baik? Tidak ada yang baik selain Tuhan sendiri." Keheningannya membuat Pilatus marah. "Apakah kamu tidak mau berbicara denganku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku memiliki kuasa untuk membebaskanmu dan aku memiliki kuasa untuk menyalibkanmu?" Mereka meminta Kristus Yesus untuk meninggikan dirinya dengan turun dari salib, dan dia menolak. Saudara dan saudari, hal ini adalah ujian nyata dari kepercayaan dan cinta kita. Percaya bahwa Tuhan benar-benar peduli pada kita ketika Dia mengizinkan kita untuk disalibkan karena setia dan mencintai penyaliban itu dengan merangkulnya dengan rela demi kebaikan jiwa. Marilah kita membangun relasi dengan sesama secara lebih positif dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,